Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jabarul kahar nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, segala-galanya memiliki kekuatan. Kita tidak punya kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ikhlaslah untuk melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, suri teladan uswah dan teladan beliau dalam kehidupan ini. Mari maksimalkan kita ikhtiar sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya pada saatnya kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, warga Perserikatan Muhammadiyah yang saya banggakan. Kita akan lanjutkan kajian sholat kita. Kesempatan ini masuk pada episode 12 dengan topik membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah pada episode yang lalu. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan membaca amin. Mari kita mulai. Setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat atau ayat Al-Quran. Untuk itu para sahabat telah berijma' atau sepakat bahwa setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan membaca ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama di semua sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah semuanya. Di antara dalil adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Qatadah yang berbunyi demikian. Baik, kami akan bacakan. An Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir rak'ataini ulayaini min salatil dhuhri bi Fatihatil kitabi wa surataini ya yutawilu fil ula wa yuqassiru fit thaniyati wa yusmi'u la yata ahyanan wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil kitabi wa surataini wa kana yutawilu fil ula wa kana yutawilu fil rak'ati ula min salatis subhi wa yuqassiru fit thaniyati. Rawahu Bukhari. Hadis ini bermakna dari Abdullah ibnu Abi Qatadah, dari ayahnya Abu Qatadah. Diriwayatkan bahwa ia berkata Nabi SAW membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama sholat zuhur dan juga membaca surat panjang pada rakaat pertama dan surat pendek pada rakaat kedua, dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Beliau membaca Al-Fatihah pada sholat asar dan juga membaca 2 surat setelah surat panjang pada rakaat pertama. Beliau juga biasanya memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama sholat subuh dan memperpendeknya di rakaat kedua. Hadis riwayat Bukhari. Saudara, dari hadis di atas dapat pula diambil pelajaran kita bahwa bacaan atau surat pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Hikmahnya adalah makmum masih energik dan bagi yang terlambat bisa mendapatkan rakaat imam. Kalimat wa yusmi'unal ayata ahyanan, kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami, menunjukkan bahwa bacaan tersebut termasuk sir, namun terkadang terdengar juga desirannya. Artinya beliau membaca dengan sir, dengan menggerakkan lidahnya sehingga terkadang terdengar oleh makmumnya. Artinya beliau tidak sekedar membaca di dalam hati.
Bacaan imam sir atau pelan pada sholat duhur dan asar. Bacaan imam keras pada sholat maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, idain, khusuf, tarawih, dan istisqa. Afdal dan disunahkan bagi imam membaca surah secara sempurna pada rakaat pertama dan kedua, berdasarkan hadis Abu Qatadah di atas. Namun, tidak mengapa apabila membaca surah panjang dengan membaca awal surah, pertengahan atau akhir surah. Berdasarkan firman Allah, surat Al-Muzammil surat 73 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Rakaat pertama membaca surat yang lebih awal urutannya. Rasulullah SAW biasa membaca surat-surat tertentu pada sholat tertentu. Misalnya pada sholat Jumat atau sholat Id. Pada rakaat pertama Rasul sering membaca surat A'la, suratul A'la. Dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Namun ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul juga pernah membaca surat selain itu pada sholat Id. Demikian pula dengan bacaan surat pada sholat 5 waktu. Rasulullah SAW sering membaca surat tertentu namun bukan sebagai sebuah keharusan. Ia hanyalah pilihan yang jika dicontoh akan menjadi sebuah kebaikan dan jika tidak akan mendatangkan dosa. Jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis kana Rasulullah SAW yaqra'u fil idaini wa fil jum'ati bisabbih ismi rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Rasulullah SAW biasa membaca di dalam sholat 2 hari raya dan sholat Jumat, yakni sabbih ismi rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah, hadis riwayat Muslim. Pada hadis yang berikut Rasul menyampaikan, an Ubaidillah bin Abdullah anna Umar bin al-Khattabi sa'ala Aba Waqidil Laythi ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri faqala kana yaqra'u fihima biwal Qur'anil majidi waqtarabat sa'atu wan syaqal qamar. Rawahu Muslim. Hadis ini bermakna dari Abdullah bin Abdullah diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah diriwayatkan bahwasanya Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika mengerjakan sholat Id atau sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri? Yang menjawab, beliau membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid dan iqtarabatis sa'atu wasyaqal qamar. Hadis riwayat Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, warga Perserikatan Muhammadiyah yang saya banggakan. Rasulullah SAW pernah membaca surat Qaf dan surat At-Takwir dalam sholat subuh, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut ini. Kita bacakan. An Qutbata bni Malikin annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam subha wa qara'a fi awwali rak'atin wa nakhla basiqatin laha tal'un nadidun wa rubbama qala. Rawahu Muslim. Hadis ini bermakna ia pernah sholat subuh bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat wa an nakhlu
basiqatin laha tal'un nadid. Barangkali maksudnya Quran surat Qaf. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya dari Amr ibn al-Harith diriwayatkan bahwa ia berkata, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri idza syamsu kubirat. Rahu Nasa'i dalam Sunan Sughra dengan sanad hasan. Artinya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sholat subuh membaca idza syamsu kubirat. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan As-Sughra dengan sanad hasan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, warga perserikatan yang saya banggakan. Itulah contoh Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat, membaca salah satu surah dalam Al-Quran yang mudah oleh kita atau imam, setelah membaca suratul Fatihah dan Amin. Ini menjadi landasan pikiran kita umat Islam bahwa inilah dasar hukum dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang makbulah ini menjadi dasar sehingga kita melakukan seperti apa yang Rasul lakukan. Makin benar, makin bagus pelaksanaan ibadah sholat kita, makin terdapat kehusuan, makin terbangun kedekatan diri ini kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dalam gerakan dakwah Muhammadiyah ini, untuk terus mengkaji, memperbaharui, mendalami dalam kaitan dengan pelaksanaan ibadah mahda ini, seperti sholat 5 waktu maupun sholat sunnah yang lain, agar apa yang kita lakukan betul-betul seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak bisa ngurang, tidak bisa tambah kalau dalam kaitan ibadah mahda ini, karena dia punya aturan, contoh, tata cara, rumusannya sudah ada. Tinggal bagaimana kita ikhtiar mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW. Toh tidak ada kerugian, malah kita ditambah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makin mendekat kesempurnaan, kedekatan ibadah kita sholat kita sebagaimana dicontoh oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hal yang perlu kami sampaikan dalam kajian kita pada episode kali ini, yaitu episode 12, kaitan dengan kajian masalah ibadah sholat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fatihun basyirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.